Lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwardi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 sem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Wiwin Indrawati dari SD Negeri 1 Jati Barat. Dan bersama saya Sutomo dari SDN 5 Lebak. Dan saya Rifana dari SMP Negeri 2 Pecangaan. Selamat menyaksikan. Gerak menggerakkan, lakukan perubahan untuk pendidikan. Selamat siang Bu Win, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Sutomo, kabar baik. Bagaimana kabar Pak Sutomo hari ini? Kabar saya juga baik, alhamdulillah. Iya, Ibu hari ini rencana coaching? Iya Pak, rencananya saya mau coaching hari ini. Oke, sebelum kita mulai coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan coaching nanti. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, apakah sesuai dengan RPK atau belum. Kemudian nanti Ibu ketika coaching memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak, terus bagaimana coaching nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa ketika coaching nanti Ibu sesuaikan dengan proses coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi dari coaching. Dan selanjutnya pertanyaan saya ingin bertanya pada Ibu terkait nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching. Ini Pak, dalam kegiatan coaching hari ini saya jadi coach itu akan mengembangkan, yaitu yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Keterampilan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Yang terakhir ya, kira-kira indikator yang bagaimana yang diberikan oleh Ibu dalam proses coaching dan Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi-solusi dan langkah-langkah dalam menemukan dan mengatasi masalahnya sendiri. Oke, jadi yang dicapai adalah coaching nanti bisa memberikan masalah mereka sendiri ya. Iya. Oke, demikian dulu Bu kegiatan pra observasi ini. Silakan melakukan coaching dan semoga lancar. Terima kasih Pak. Beri dukungan, yo, teruskan perjuangan. Didik baik. Selamat siang Bu Wiwin. Selamat siang Bu Rifana. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada apa ya Bu ya? Boleh nggak aku mengganggu waktunya sebentar? Boleh, boleh. Ada yang mau dibicarakan? Begini Bu, saya itu mau bercerita tentang keadaan pembelajaran saya di kelas. Saya kan ngajar pelajaran IPA. Itu anak-anak dalam materi rangkaian listrik kok sulit ya, saya rasa sulit untuk memahami pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Jadi tujuan Bu Rifana menemui saya ini ingin menyampaikan permasalahan tentang pembelajaran IPA di kelas yang saat ini sudah sampai rangkaian listrik gitu ya Bu ya. Betul Bu. Ya. Kira-kira dari pembicaraan ini apa yang Ibu harapkan? Saya sih ingin anak-anak saya yang saya ajar di kelas itu memahami pelajaran materi yang saya sampaikan, sehingga soal-soal yang saya berikan bisa anak-anak selesaikan tanpa mengalami kesulitan. Ini bisa Ibu ceritakan situasi di kelas? Ketika saya menyampaikan pembelajaran, anak-anak itu masuk di materi rangkaian
listrik ini masih belum maksimal hasil pembelajarannya, Bu. Mereka belum bisa membedakan macam-macam rangkaian listrik dengan baik ataupun benar. Begitu. Jadi menurut Bu Rifana saat memberikan pembelajaran materi IPA ini anak-anak kurang bisa memahami gitu ya. Betul. Ya. Kemudian gini Bu, menurut Ibu kira-kira mungkin dari rating 1 hingga 10 di mana posisi Bu Rifana sekarang ini dalam menyampaikan materi tersebut? Kalau saya bayangkan, saya saat ini ada di posisi 47, Bu. Kalau rentangnya antara 1 sampai 10, Bu. Jadi saya merasa belum maksimal dalam melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Tapi sebetulnya sudah bagus loh Bu rating 7 itu, karena rating 7 itu Bu Rifana berarti sudah bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik. Iya sih, Bu, saya sebetulnya suka dengan pelajaran yang saya bawakan yaitu IPA, tapi kadang kendala yang saya jadi angka 7 itu bagi saya kurang maksimal karena saya merasa juga dalam pembelajaran saya ada yang kurang, misalnya dalam inovasi pembelajaran saya, Bu. Gini, apa yang akan Ibu lakukan atau usahakan supaya dapat menyelesaikan masalah dalam hal pemahaman rangkaian listrik ini? Ya mungkin yang saya lakukan membuat anak-anak lebih memahami materi yang saya sampaikan, kemudian saya mau membuat atau mempraktikkan materi rangkaian listrik ini dengan real, jadi anak-anak betul-betul mempraktikkan kegiatan merangkai listrik baik itu seri maupun paralel. Nah, bagus sekali rencananya. Jadi Ibu mau tidak hanya menjelaskan tapi mau praktik juga gitu ya. Nah, kira-kira bahan-bahan apa Bu yang akan disiapkan? Ya, saya mungkin menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan praktik yang dibutuhkan ya tentang rangkaian listrik ini. Oh gitu. Kemudian ini bagaimana kriteria menurut Bu Rifana ketika anak sudah paham? Menurut saya, kalau anak itu paham dengan materi rangkaian listrik ini, mereka masing-masing dapat merangkai listrik dengan baik, baik itu dengan rangkaian seri maupun paralel. Sekaligus mereka juga bisa membedakan rangkaian listrik tersebut, termasuk dalam rangkaian seri ataupun paralel. Nah, menurut Bu Rifana nih, setelah praktek, anak-anak ini bisa nanti lebih paham akan materi gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Nah, kemudian apa lagi nih yang membuat Bu Rifana ragu? Ya, setelah kegiatan ini masih ragu itu tentang pemahaman anak dari materi yang saya sampaikan, Bu. Oh gitu ya. Jadi Ibu ini tadi kan sudah menepis keraguan, nanti kalau misalnya di praktik anak-anak sudah memahami materi ini, gitu ya. Iya, Bu. Kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi anak yang mungkin kalau sudah dijelaskan, sudah praktek, kok ada yang misalnya yang belum pahamnya, apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya lebih berinovasi dengan model pembelajaran saya. Misalkan saya menggunakan LCD dalam pembelajaran saya tentang materi rangkaian listrik, ataupun menggunakan video maupun YouTube di aplikasi-aplikasi yang saat pembelajaran saat ini. Wah, bagus sekali Bu, itu bisa dicoba ya Bu Rif ya. Banyak sekali itu video-video interaktif, kemudian nanti bisa ditayangkan kepada anak-anak, mungkin memang bisa membantu, luar biasa Bu. Kira-kira nih Bu, kapan jenengan akan mempraktekkan praktik dan juga menampilkan video ini? Saya hari ini tak coba mempersiapkan bahan-bahannya dulu, Bu. Wah, hari ini, wah Ya. sangat antusias sekali, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira kapan dimulainya? Insya Allah minggu depan waktu saya mulai praktik dengan anak-anak. Semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Iya, semoga. Semoga apa yang Bu Rifana akan lakukan ini dapat sukses, dan 1 minggu ke depan kita mungkin bisa bincang-bincang lagi bagaimana Bu hasilnya setelah Ibu menjelaskan, kemudian praktik, kemudian menampilkan video YouTube, apakah mungkin sesuai dengan keinginan Bu Rifana. Semoga
Ya, berhasil ya Bu semoga ya. amin. Terima kasih Bu waktunya sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih kembali, semoga sukses. Ya. Selamat siang Bu Win. Selamat siang Pak Stomo. Dan saya coaching Bersyukur Pak sudah melakukan coaching. lancar. Ya, bersyukur lancar dan baik. Selanjutnya setelah saya melakukan observasi ketika dengan coaching dengan coaching ya, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Ya, silakan Pak. Yang pertama, apa yang didapatkan ketika program kegiatan coaching dengan coaching? Begini Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alutita. Saya sudah menyiapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi masalahnya sendiri. Jadi Bu Win sudah berhasil ya tentang indikator yang disampaikan ketika pasca observasi tadi, bahwa proses coaching sudah saya Alutita dan saya sudah mengamati tentang beberapa catatan bahwa tadi Bu Win sudah menyampaikan tujuan pada coaching, identifikasi masalah, selanjutnya mengarahkan coaching untuk mencari solusi, kemudian menemukan perasaan dari coaching, dan juga rencana kembali yang dilakukan oleh coaching. Iya. Oke Bu, tadi saya sudah mendengar ketika Ibu melakukan coaching, ketika seperti coaching, ini sudah fokus, ada fokus pada present, fokus pada kehadiran, dan juga pada kata-kata kunci yang diberikan oleh coaching. Nah, kira-kira setelah melakukan coaching dengan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan kembali? Gini Pak, karena saya sudah melakukan coaching, ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Terima kasih juga Pak Stomo sudah mendampingi dan observasi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih mendalami, lebih memahami dan belajar lagi tentang alur Tirta ini Pak, untuk melakukan coaching selanjutnya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Sangat luar biasa. Oke, Ibu akan mengulangi kembali alur Tirta agar semakin baik ya, dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Dan saya akhiri kegiatan ini dan selamat beraktivitas kembali. Semoga kedepannya coaching yang dilakukan sukses dan dapat membantu teman-teman Terima yang kasih. lain. Terima kasih. Tergerak